Halo, saya Siti Alfianita Istianisi, NRP 521310005 dari kelas Audit Teknologi Informasi akan mencoba mempresentasikan video. Nah, video kali ini akan membahas mengenai manajemen sistem dan infrastruktur. Nah, di manajemen sistem dan infrastruktur ini kita mulai bahas dari manajemen portofolio atau program. Manajemen portofolio atau program ini meliputi yang pertama, optimalisasi hasil portofolio proyek. Kemudian prioritas dan penjadwalan proyek, koordinasi sumber daya, dan yang terakhir yaitu adalah transfer knowledge. Nah, selain keempat hal di atas, ada hal penting yang lainnya nih. Di antaranya adalah yang pertama, persetujuan perwujudan bisnis tertentu. Yang kedua, teknik merealisasikan keuntungan. Nah, yang harus diperhatikan dalam merealisasikan keuntungan ini di antaranya adalah estimasi keuntungan bagi manajemen, penetapan ukuran target, cara bagaimana mengukurnya, asumsi-asumsi, dan penanggung jawab utama. Setelah itu ada struktur organisasi proyek. Nah, struktur organisasi proyek ini harus meliputi lingkungan proyek, budaya dan komunikasi dalam proyek, tujuan proyek, dan peran tanggung jawab kelompok atau individu. Nah, selain itu ada batasan proyeknya nih. Nah, suatu proyek dikatakan berkualitas apabila mempengaruhi scope, cost, dan time yang sesuai. Kemudian ada siklus hidup, ada input, inisial, prosesnya ada inisial, immediate, dan final. Kemudian untuk effort proyek bisa dilihat pada gambar. Nah, pada tahap executing itu memerlukan effort yang paling tinggi. Kemudian untuk pengembangan aplikasi, ini ada pendekatan pengembangan, yaitu adalah metode-metode dalam pengembangan. Di antaranya ada dalam gambar yaitu metode waterfall, overlap, spiral, incremental model, kemudian bounding box, dan prototype model. Kemudian ada contoh proyek pengembangan e-commerce nih. Di aspek produktivitas mempunyai indikator-indikator tersendiri setiap aspek. Nah, ada aspek produktivitas, aspek quality, aspek economic value, dan aspek customer service. Indikatornya antara lain bisa dilihat pada tabel di gambar. Produktivitas indikatornya apa dan lain-lain. Kemudian ada praktek pengembangan atau penyediaan infrastruktur. Ada resiko dari sistem existing. Nah, resikonya ini diantaranya adalah kekurangan fungsional, ada yang beresiko kadaluarsa, kemudian biaya yang tinggi, cacat dalam pengembangan, informasi dan yang disediakan kurang, dan lain-lain resiko yang bisa muncul. Nah, selanjutnya ada tahapan pengadaan infrastruktur. Ini ada 5 tahapan. Yang pertama, requirement definition, kemudian vendor management yang kedua, yang ketiga configuration and design, yang keempat integration migration, yang kelima qualification and testing, yang keenam adalah pilot implement. Jadi ada 6 ya. Kemudian ada yang disebut critical success factor. Nah, critical success factor ini apa aja sih? Nah, CSF ini adalah keterampilan partisipan yang mumpuni, kemudian diantaranya dokumentasi, pengambilan keputusan, dan persiapan yang komplit.
Lalu kita masuk ke praktek improvement process. Nah, di praktek improvement process ini ada generic process model yang gambarnya bisa dilihat. Ada proses kontrol, ada proses enabler, kemudian ada input dan juga output. Selain itu ada yang disebut metode BPR. Nah, metode BPR ini seperti siklus yang terdiri dari 8 tahapan. BPR ini adalah business process re-engineering. Nah, tahap yang pertama adalah develop vision and objective. Yang kedua, understand existing process, identify process redesign, identify change level, dan lain-lain. Kemudian ada audit sistem dan infrastruktur manajemen. Kita masuk pada audit sistem dan infrastruktur manajemen. Ada kontrol aplikasi nih. Jadi di kategori pengendaliannya, di kategori pengendalian kontrol itu ada 6 kontrol, yaitu boundary control, input control, process control, output control, database control, dan communication control, yang masing-masing memiliki jenis-jenis pengendalian. Dapat dilihat pada tabel. Setiap kategori memiliki jenis-jenis pengendalian masing-masing. Kemudian ada testing nih, teknik-teknik dari testing. Itu diantaranya ada teknik snapshot, mapping, tracing, and tagging, test data atau DEC, business case evaluation, dan lain-lain. Kemudian lanjut kepada audit manajemen, pengadaan, dan pemeliharaan. Nah, di audit ini diantaranya itu yang diaudit adalah manajemen proyek, studi kelayakan, pendefinisian kebutuhan, proses pengadaan software, detail pengembangan dan desain, testing, tahapan implementasi, dan review pasca implementasi. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada sistem aplikasi bisnis. Nah, di sistem aplikasi bisnis ini punya jenis aplikasi, di antaranya adalah e-commerce, electronic data interchange, email, point of sale system, electronic banking atau e-banking, dan masih banyak lagi sistem aplikasi bisnis, jenis aplikasi yang lainnya. Sekian presentasi manajemen sistem dan infrastruktur. Terima kasih.